Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggambar crash atau puncak bendung tipe Ogi. Bendung tipe Ogi itu bentuknya seperti ini dan terbagi menjadi 3 lengkung. Yang pertama yang dari puncak ke hilir ini, punggung ke hilir ini, kemudian puncak ke depan sedikit, dan yang ketiga adalah yang paling depan ini. Nah, yang pertama untuk dari titik yang paling puncak ini ke hilir seperti ini. Nah, ini saya beri nama kurva 1 atau lengkung 1. Persamaan yang digunakan untuk menghitung dari titik-titik yang ada di kurva ini adalah persamaannya yang ini. Nah, jadi titik 0,0 itu di bagian di sini, kemudian ke sana itu arah sumbu X, kemudian ke bawah ini arah sumbu Y. Nah, untuk menggambar ada 2 cara. Yang pertama, ini nilai X-nya kita tetapkan, kemudian nilai Y yang dihitung, atau sebaliknya nilai Y-nya ini yang ditetapkan, kemudian nilai X-nya itu yang dihitung. Nah, di sini sebagai contoh, nilai X-nya itu ditetapkan, kemudian nilai Z-nya itu yang kita cari dengan persamaan ini jadinya. Nah, jadi nanti di dalam Excel, kita menggunakan Excel untuk menggambar grafik ini, kita bikin 2 kolom X sama Y ini, kemudian yang kolom X ini adalah nilainya kita tetapkan. Dari sini ke sana kita tetapkan. Misalnya ini mulai dari 0, puncak ini adalah 0,0, kemudian nilai X-nya ke sana kita tetapkan sejauh 2 meter misalnya dengan interval 0,01. Nah, interval ini bisa lebih kecil lagi dan nanti gambarnya hasilnya akan lebih smooth lagi. Kemudian nilai Z-nya ini kita hitung dengan persamaan yang ini. Sekarang kita pindah ke Excel. Nah, ini kita sudah ke Excel. Nah, di Excel kita bikin 2 kolom X sama Y ini, kemudian nilai X-nya kita tetapkan dari 0 sampai 2 meter ini dengan interval 0,01 di sini. Nah, untuk kalian bisa menggunakan interval yang lebih kecil lagi. Kemudian nilai Y pertama tentunya 0 nilainya. Kemudian untuk nilai Y berikutnya ini kita tulis dengan rumus Y sama dengan X pangkat 1,85, berarti ini X-nya. Kemudian dipangkatkan 1,85. Kemudian dibagi 2 HD, dibagi dalam kurung 2 dikalikan HD. Nah, di sini untuk HD-nya kita tetapkan seolah-olah sudah dihitung, karena nilai HD ini sebenarnya dihitung terlebih dahulu dengan persamaan aliran yang melewati bendung dengan debit, tentunya adalah debit rencana. Nah, misalnya untuk contoh ini kita tetapkan atau sebagai contoh, misalnya nilai HD itu sudah dihitung terlebih dahulu dan hasilnya adalah 1,35. Ini hanya sebagai contoh. Jadi nanti kalau di perencanaan sebenarnya nilai HD harus dihitung berdasarkan debit banjir rancangan yang melewati suatu puncak suatu bendung. Nah, ini nilai HD-nya 1,35, berarti ini pangkat 0,85. Kemudian tutup kurung. Ini di enter. Nah, ini nilainya. Nah, ini kita copy ke bawah. Kita tarik atau sebenarnya tadi bisa diklik 2 kali sudah langsung ketemu.
Ini adalah grafiknya, jadi grafik ini adalah grafik antara X sama Y ini. Cuman di sini, nah ini nilai Z ini kalau ini langsung kita ambil nilai X-nya, Z-nya yang ini, maka grafiknya mengarah ke atas seperti ini karena nilai Z-nya positif. Sehingga ini di sini nilai Z itu saya negatifkan dengan mengalihkan min 1 ini. Jadi nilai atau punggung dari grafik untuk tipe OGI itu jadinya yang negatif ini untuk nilai Z-nya. Nah, jadinya yang seperti ini. Nah, ini adalah untuk lengkung yang satu. Nah, sekarang untuk lengkung yang kedua, yaitu di bagian yang di sini. Nah, ini gambarnya kalau kita perbesar, gambarnya seperti ini. Nah, tadi sebagai contoh nilai HD-nya itu adalah 1,35 meter. Nah, ini lengkung yang mau kita gambar adalah lengkung berikutnya, yaitu yang biru ini. Nah, ini kalau pakai AutoCAD sebenarnya ini tinggal melingkarkan saja di sini dengan pusat lingkaran di sini. Nah, kalau dengan Excel ini bisa kita hitung. Jadi, poin pentingnya untuk kurva yang kedua ini adalah yang pertama titik pusat lingkaran ini. Titik pusat lingkaran ini adalah sejauh jari-jarinya ini adalah 0,5 HD. Jadi ini panjangnya 0,5 HD. Nah, jadi kalau pakai AutoCAD tinggal mencari titik sejauh 0,5 HD ini, kemudian dilingkarkan sejauh mana? Sejauh yang ini. Nah, tapi kalau pakai Excel maka kita harus mencari titik-titik yang ada di garis lingkaran itu dengan persamaan lingkaran. Nah, dengan persamaan lingkaran ini, persamaan utamanya adalah yang ini. Ini adalah hubungan antara X sama Y, titik-titik yang ada di lingkaran ini, terhadap titik pusatnya A sama B ini, titik pusatnya yang di sini. Kalau di sini titik pusatnya adalah AB itu di sini. Hubungannya dengan nilai R kuadrat. Nah, sehingga kalau kita nanti mau mencari nilai titik-titik yang ada di sini, seperti tadi, apakah nilai Z-nya yang ditetapkan atau nilai X-nya yang ditetapkan. Nah, misalnya nilai X-nya nanti yang kita tetapkan, kemudian nanti nilai Z-nya yang kita cari. Berarti persamaannya kalau nilai X-nya itu diketahui, nilai Z-nya nanti yang akan kita cari, maka ini kita pindah ruaskan sehingga didapat nilai Z itu sama dengan akar dari R kuadrat min X min A dikuadratkan, kemudian ditambah B. Jadi ini persamaan yang digunakan untuk mencari titik-titik yang ada di sini dengan catatan nilai X-nya yang kita tetapkan dahulu. Nah, nilai X itu ditetapkan mulai dari titik 0,0 ini ke kiri sejauh ini. Sejauh mana? Sejauh yang ini. Nah, jadi nanti kita membuat grafik di Excel dengan membuat dua kolom ini. Kolom X sama kolom Y, kemudian kolom X-nya kita tetapkan. Dari titik puncak ini berarti 0 sampai sejauh ke kiri 0,175 HD ini. Atau nilainya minus. Baru nanti nilai Z-nya ini kita hitung dengan persamaan ini. Nah, sekarang kita pindah ke Excel-nya. Nah, ini kita pindah ke Excel-nya. Kita bikin dua kolom X sama Y ini. Kemudian tadi nilai kolom X itu kita tetapkan. Nah, di sini dari 0 sampai ke kiri itu sejauh sejauh 0,75 HD atau nilainya 0,23625 ini. Nah, kita cari ini tuh posisinya di mana. Ini intervalnya adalah 0,005. 0,236.
Berarti nanti ujungnya itu 236, di sini sudah 2,4, berarti ini ujungnya itu di sini. Jadi di sini kan 0,235. Kemudian ujungnya harus di 0,236 yang di sini. Nah, terus ini diminuskan. Nah, berarti ini yang ini sudah tidak dipakai. Kita delete. Nah, jadi ini adalah ujung ini 0,175 HD ini. Kemudian nilai Y-nya kita hitung dengan persamaan ini. Y sama dengan persamaan ini. Akar. Nilai R-nya adalah ini. R itu 0,5 HD. Mohon maaf. Berarti yang ini. Kemudian karena nanti kita copy ke bawah, ini kita kunci, kita tekan F4. Kemudian dikuadratkan. Dikurangi dalam kurung. Nilai X-nya itu adalah, berarti ini ke sini, dikurangi. Nilai A itu adalah titik pusatnya. Titik pusat tadi nilai A-nya itu atau nilai koordinat X-nya itu 0. Berarti ini, atau ini kita kunci juga. Kemudian dikuadratkan. Pangkat 2. Nah, kemudian itu tutup kurung, dipangkatkan 0,5. Kemudian ditambah B. Nilai B itu adalah yang ini. Nah, nilai B-nya yang ini. Oke. Nilai B itu adalah koordinat Y dari titik pusatnya. Titik pusat lingkaran. Ini kita enter. Nah, ini hasilnya. Nah, nilai D ini juga harusnya dikunci. Itu kan F4. Oke. Kita cek. Coba kita enter, kita copy ke bawah. Nah, ini adalah nilai Y untuk koordinat atau lengkung yang kedua. Nah, ini grafiknya dari puncak tadi ke arah sana. Nah, melengkung ke sini sejauh 0,175 HD ini. Nah, tentunya ini kalau kita kopikan, jadikan satu nanti dengan grafik yang lengkung satu. Yang lengkung satu itu yang di sini. Atau ini kita kopikan ya. Kita paste spesial saja di sini. Nah, baru ini kita tambahkan grafiknya di sini. Nah, ini kalau kita gambarkan, oh ini sudah ada nih. Nah ini sudah ada. Ada grafik yang ini, yang kita tambahkan tadi. Nah, ini sudah benar hitungannya, jadi ini adalah kelanjutan dari lengkung yang pertama. Ini kalau kita bikin grafiknya mungkin yang biru saja, kita pertebal saja di sini. Nah, ini yang di sini. Nah, ini lengkung yang kedua. Tentunya nanti lengkung yang ketiga itu di bagian yang di sini. Baik, sekarang kita ke PowerPoint untuk lengkung yang ketiga. Nah, untuk yang lengkung yang ketiga itu bagian yang ini. Yang ini. Nah, tentunya secara konsepnya sama. Jadi sebenarnya ini adalah lingkaran dengan pusat yang di sini. Kalau lengkung yang kedua tadi adalah ini lingkaran dengan pusat yang di sini. Jadi nanti kalau dengan Excel ya tinggal membuat lingkaran di sini dengan jari-jari sejauh ini.
Ini jari-jarinya adalah 0,2 HD. Jadi konsep yang pertama adalah kita harus mencari titik pusat ini. Jadi caranya sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat ini kurva yang ini, panjang garis ini adalah 0,5 HD. Itu sudah ketentuan. Ini 0,5 HD. Kemudian panjang yang ini, sisi ini adalah 0,175 HD. Tentunya kalau kita melihat segitiga yang ini, maka ini sisi miringnya sudah diketahui, sisi depan ini sudah diketahui, maka sudut ini bisa kita cari berarti dengan cara arkes sinus dari sisi depan dibagi sisi miring ini, atau arkes sinus dari 0,175 dibagi 0,5. Ini HD-nya kita coret. Nah, sudutnya ketemu 0,3575 radian yang ini dalam radian. Saya pakai radian karena nanti kita akan menggunakan Excel untuk mencari nilainya. Yang ini sama yang ini. Nah, berikutnya, setelah kita ketemu sudutnya, maka yang kita perlukan untuk mencari koordinat titik pusat ini adalah ini. Panjang ini. Panjang ini adalah nanti akan menjadi koordinat X-nya untuk titik pusat yang lingkaran ini. Kemudian nilai Z-nya nanti ini 0,0 kan turun ke bawah di sini. Berarti kita harus mencari nilai ini. Maka nanti nilai ini itu nilai 0,5 HD. Kan ini itu kan 0,5 HD dikurangi panjang ini. Nah, kalau kita lihat segitiga ini yang sudah diketahui adalah tadi sudutnya sudah ketemu. Kemudian panjang ini juga diketahui. Panjang ini itu adalah panjang total jari-jari ini dikurangi panjang yang ini. Panjang yang ini itu 0,2 HD. Jadi panjang sisi miring ini dari segitiga itu adalah 0,5 HD dikurangi 0,2 HD atau 0,3 HD panjang ini. Nah, sehingga ketika sisi miringnya diketahui, kemudian sudutnya diketahui, maka panjang yang ini adalah 0,3 HD dikalikan sin dari sudut ini. Kemudian panjang yang ini adalah 0,3 HD dikalikan cos, kalikan sudut yang ini. Cosnya itu yang ini, sudut yang ini. Nah, kalau dihitung, nilai ini ketemu 0,141 sekian, panjang yang ini 0,0379 sekian. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu nilai titik di sini. Titik di sini itu berarti karena ini sumbu Z di sini, ke arah sini berarti ini nanti minus 0,141 untuk nilai X-nya. Kemudian nilai Z-nya turun ke bawah sejauh ini. Sejauh dari 0,5 HD dikurangi 0,2 HD atau hasilnya 0,5 HD dikurangi panjang ini, 0,5 HD dikurangi panjang yang ini. Nanti kita hitung pakai Excel. Nah, ini sekarang untuk kurva ketiga dengan Excel. Nah, sudut ini saya tulis di sini 0,3575 sekian, HD-nya 1,35, 0,3 HD ketemunya sekian, 0,2 HD ketemunya sekian. Kemudian yang paling penting adalah nilai ini, nilai A dan B atau nilai titik pusat dari lingkaran yang kecil tadi itu. Yaitu min 0,141 dan nilai B-nya adalah 0,295 sekian. Kemudian nilai R-nya ini adalah 0,2 HD atau 0,27 nilainya. Nah, kemudian tinggal kita mencari atau membuat grafiknya dengan membuat kolom X sama Y seperti tadi. Dengan nilai X itu kita tetapkan. Nah, yang penting di sini yang harus diketahui adalah titik awal dari nilai X ini adalah ujung dari kurva yang kedua tentunya. Jadi nilai ini kan kurva kedua,
maka ujung di sini akan menjadi titik awal dari kurva yang ketiga. Ujung di situ tuh yang mana? Ujung itu tuh yang ini. Berarti ya nilai ini sama dengan yang ini. 0,2363. Kemudian nilai ini sama dengan yang min 0,0429 sekian. Nah, yang ini. Baru nilai Z-nya seterusnya digunakan rumus yang ini. Berarti ini sama dengan seperti tadi dalam kurung R-nya itu adalah yang ini. Kemudian itu kita kunci dipangkatkan 2 dikurangi dalam kurung ini X-nya dikurangi A itu adalah ini, kita kunci juga A-nya, kemudian kita kuadratkan sesuai rumus, kemudian tutup kurung, itu di akar berarti dipangkatkan 0,5, kemudian ditambah B-nya ini, terus kita enter. Nah, ini kita copy ke bawah. Oh, sorry, masih ada yang lupa nguncinya. Nah, B-nya harus dikunci. Nah, kemudian kita enter. Atau kita copy ke bawah. Nah, ini. Ini adalah kurva yang ketiga. Nah, tentunya kalau ini kita copy, disambungkan dengan yang pertama dan kedua, nanti akan menjadi satu. Baik, ini coba kita copy ya. Nah, ini tadi grafiknya sudah saya bikin. Ini tadi grafiknya sudah saya bikin, harusnya sudah muncul di sana. Nah, ini yang depan ini. Maaf ini. Nah, ini kalau saya buat dengan gambar hitam saja, terus saya pertebal. Nah, ini adalah kurva yang ketiga itu yang ini. Kemudian untuk garis ke bawah ini bisa kita gambarkan dengan membuat 2 titik aja, paling ujung ini sama paling bawah, karena vertikal itu berarti garis yang melalui nilai X-nya yang sama untuk semua Y yang ada di sini. Berarti kita bikin dengan cara ini. Ini kan ujung yang kurva ketiga di sini, berarti caranya adalah, nah, ini nilai X-nya ini sama dengan ini. Kemudian nilai Y-nya juga ini sama di sini. Nah, ini nilai Y-nya ini sampai ke bawah itu misalnya kita mau menggambar sampai nilai Z sampai min 1,4. Karena lurus berarti 2 titik aja cukup. Berarti ini min 1,4. Kemudian nilai ini sama dengan ini. Nah, ini tadi udah tak bikin belum? Nah, ini kurva yang ke bawah itu. Nah, ini adalah yang ini. Ini kalau kita pertebal dengan, nah, seperti ini. Nah, baik, ini bagaimana menggambar kurva dari bendung tipe Ogi dengan Excel. Nah, nanti kalau dengan AutoCAD bisa kalian sebenarnya memindahkan koordinat X dan Y ini ke dalam AutoCAD yang nanti langsung membentuk kurva seperti ini.
Baik untuk penggambaran kurva bendung tipe Ogi dengan bantuan Excel saya cukupkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.